Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hamzah wasol dan hamzah qotok bagian 1 ya. Ini yang perlu diurutkan dari bagian 1 dulu. Ya, yaitu 1. Apa definisi hamzah wasol dan hamzah qotok ya? Apa definisi hamzah wasol dan hamzah qotok? Ya, kita lihat di sini definisi untuk hamzah wasol dulu ya. Definisi untuk hamzah wasol dulu karena hamzah qotok itu di bagian belakang ya. Jadi hamzah wasol adalah huruf hamzah yang didatangkan agar dapat membaca lafaz yang dimulai dengan sukun ya. Dibaca pada permulaan kalam atau kalimat dan tidak dibaca pada waktu wasol atau menyambung ayat. Itu ya, jadi diulang, hamzah wasol adalah hamzah yang didatangkan agar dapat membaca lafaz yang dimulai dengan sukun. Dibaca pada permulaan ya, pada awal kata itu, pada awal kalimat itu dibaca, dan tidak dibaca pada saat di pertengahan bacaan gitu ya. Ini definisi hamzah wasol. Lalu berikutnya pertanyaan nomor 2, hamzah wasol terdapat pada apa saja? Ya, kita lihat di sini jawabannya adalah di yang nomor 4 ya. Di poin nomor 4 di situ hamzah wasol terdapat dalam 1 yaitu asma atau isim atau kata benda ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim ya, kata benda. Lalu hamzah wasol yang kedua terdapat pada fiil atau kata kerja atau af'al di situ. Lalu yang ketiga adalah pada huruf ya, harfun atau partikel di situ ya. Jadi huruf di dalam bahasa Arab itu ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf ya. Ya, itu adalah tempat-tempat di mana ada hamzah wasol pada isim, fiil dan huruf. Ya. Lalu berikutnya nomor 3 ya. Apa sebab hamzah wasol tidak dibaca saat wasol ya? Ya, pertanyaan nomor 3, apa sebab hamzah wasol tidak dibaca saat wasol? Ya. Kita lihat di sini. Ya, ini udah lengkap ya, saya nomerin ya. Jadi jawaban nomor 3, sebab tidak dibaca saat wasol, yaitu yang oranye kan warna 3 ya. Itu urutannya di situ ya. Hamzah wasol tidak dibaca saat wasol ya, karena huruf yang bersukun bersandar pada huruf sebelumnya. Ya, huruf yang sukun bersandar pada huruf sebelumnya. Ya, hamzah wasol itu bersandar pada huruf sebelumnya, dan ketika huruf sebelumnya itu berharokat ya, jadi sebelum hamzah wasol itu berharokat, maka ia tidak lagi membutuhkan hamzah gitu ya. Maka hamzah wasol pada saat diwasol ya, pada saat di pertengahan bacaan itu kan nggak dibaca ya, karena huruf sebelumnya itu sudah berharokat gitu ya. Itu sebab tidak dibaca saat wasol. Ya, pertanyaan nomor 4 sekarang berarti ya. Pertanyaan nomor 4 adalah apa sebab penamaan hamzah wasol? Ya, kita lihat tadi ada ya, sebab penamaan hamzah wasol itu di nomor 4 yang oranye. Hamzah wasol merupakan wasilah atau perantara untuk mengantarkan pengucapan huruf yang berharokat sukun. Ya, kita ulang. Hamzah wasol merupakan wasilah atau perantara untuk mengantarkan pengucapan huruf yang berharokat sukun ya. Karena hamzah wasol itu kan nggak ada harokatnya ya. Gitu. Jadi makanya dia disebut wasol ya, wasilah gitu, atau perantara ya, untuk mengantarkan pengucapan daripada huruf yang berharokat sukun wasol itu.
Ya, lalu nomor 5 ya. Nomor 5 pertanyaannya adalah sebutkan 2 keadaan hamzah wasol pada isim. Ya, di situ ada di bawah itu ya, yang oranye saya nomorin nomor 5, jawaban nomor 5 ya. Ya, ada 2 keadaan hamzah wasol pada isim ya, pada isim kata benda ya. Hamzah wasol pada isim atau kata benda ya. Ya, isim itu dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia namanya kata benda ya. Ya, hamzah wasol pada isim atau kata benda ada 2 keadaan, yaitu simaiyah dan qiyasiyah ya. Simaiyah dan qiyasiyah ya. Adapun penjabarannya nanti di poin nomor 6 dan seterusnya. Ya, ini jawaban nomor 5. Nomor 6. Sebutkan 10 lafaz hamzah wasol pada isim simaiyah ya. 10 lafaz hamzah wasol pada isim simaiyah, dan mana saja dari 10 tersebut lafaz yang terdapat di Al-Qur'an. Ya, kita lihat. Kalau saya kecepatan menjelaskannya, tinggal diberhentiin dulu ya. Diberhentiin YouTube-nya, terus dibaca ulang pertanyaannya gitu ya. Jadi biar saya sengaja agak cepat biar waktunya nggak terlalu lama ya. Tapi kalau mau lebih memahami ya diberhentiin dulu gitu ya YouTube-nya. Nomor 6 ya, tadi 10 lafaz kita lihat di sini. Nah, ini ya. Saya screenshot dulu mungkin ya biar mudah dipahami. Nah, di sini kita lihat ya, yaitu pada lafaz 10 pada isim simaiyah ya, hamzah wasol yaitu terdapat pada 10, tapi di Al-Qur'an hanya ada 7 kata ya. Di Al-Qur'an hanya ada 7. Terus yang 3 kemana? Kan ada 10 ya. Yang 3 itu di luar kata-kata di dalam Al-Qur'an ya. Dia yang 3 itu hanya di lafaz bahasa Arab biasa, nggak ada di Al-Qur'an gitu ya. Jadi ada ibnun, ini ada di Al-Qur'an, ibnatun ada, lalu ismun, lalu imro'atun, lalu imro'un di situ, lalu isnatani ya. Ya, atau isnaini di situ, isnani. Ya, ini tuh 7 jadinya semuanya ya. 7 yang ada di Al-Qur'an. Adapun yang 3 nanti saya terangkan ya. Nah, ini terus ini lafaz-lafaznya ya di Al-Qur'an. Untuk ibnun contohnya di surat Hud, ibnatun contohnya di surat At-Tahrim gitu ya, imru'un contohnya di ini ya, di An-Nisa gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini pertanyaan nomor berapa tadi? 10 ya, nomor 6 ya. Pertanyaan nomor 6 sudah terjawab. Lalu sekarang pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara atau hukum membaca lafaz hamzah wasol pada isim simaiyah? Ya, masih di halaman tersebut tadi ya. Kita lihat lagi ya, cara membaca ya, nomor 7, cara membaca lafaz hamzah wasol pada isim simaiyah. Nah, di sini ya, di sini. Ya, kita lihat. Ini ya, jawabannya adalah di ini. Cara membaca isim simaiyah. Secara mutlak, apabila memulai bacaan pada lafaz tersebut, yaitu isim simaiyah yang 7 ini ya, maka hamzahnya dibaca dengan kasroh ya. Makanya tadi ibnatun, imru'un, itsnaini ya. Jadi depan-depannya itu hamzah wasolnya dibaca dengan kasroh gitu. Sedangkan jika ia berada pada pertengahan kalimat, maka tidak dibaca ya. Ya, ini makanya ini kalau lagi mewasol dia nggak dibaca
inna beni, tapi kalau innanya dihilangkan maka bacanya menjadi ibni gitu ya. Tapi kalau diwasol inna beni ya. Ini juga ya, wa maryama benata kalau diwasol maryama benata gitu. Tapi kalau Maryamnya dihilangkan memulai dari ibenata berarti bacanya kasroh ibenata karena dia namanya memulai gitu. Kalau memulai dibaca, tapi kalau diwasol tidak dibaca. Ya ini namanya hamzah wasol. Ya. Seperti itu ya jawaban untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Bagaimana cara baca hamzah wasol pada ayat Ghoribah surat Hujurat ayat 11? Nah, di sini kita lihat Hujurat ayat 11 yaitu ini ya. Saya screenshot dulu untuk dicoret-coret. Nah, di sini Hujurat ayat 11. Nah, Hujurat ayat 11. Kenapa nggak bisa digedein ya? Ya, sebentar. Oh iya. Nah, Hujurat ayat 11 di situ adalah pada lafaz bi'salismu ya. Ini ya, bi'salismu. Kita membacanya saat membaca Hujurat kan bi'salismu ya. Di situ keterangannya diperbolehkan bagi seorang qori memulai bacaan dengan lafaz alismu ya. Kalau memulai dari al-ismu, memulai membaca dari al-ismu, maka dibacanya dengan alismu ya. Atau di sini dengan salah satu dari dua cara ini ya. Jadi kalau memulai dari al-ismu dibaca dengan dua cara ini. Yang pertama, memulai dengan memfathahkan hamzah wasol dan mengkasrohkan lamnya menjadi alismu. Ya, itu kalau memulai dari al-ismu ya bacanya. Lalu yang kedua yaitu memulai dengan mengkasrohkan huruf lam tanpa membaca hamzah wasolnya atau hamzah wasolnya dibuang menjadi lismu saja ya. Jadi a-nya nggak ada. Ya, ini dua cara baca saat memulai membaca al-ismu gitu ya. Adapun kalau disambung menjadi bi'salismu gitu ya. Bi'salismu itu kalau disambung. Tapi kalau memulai dari al-ismu ada dua cara ini. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yaitu nomor 9 ya. Ada pada apa saja hamzah wasol pada isim yang qiyasiyah ya? Ada pada apa saja hamzah wasol pada isim yang qiyasiyah. Sekarang isim kan ada dua ya. Ada yang simaiyah dan qiyasiyah ya. Hamzah wasol pada isim ada yang simaiyah, ada yang qiyasiyah. Sekarang yang qiyasiyah ya. Yang qiyasiyah kita lihat di halaman ini ya. Ya, di halaman ini ya saya tunjuk-tunjuk biar lebih paham ya. Ya, isim yang qiyasiyah yaitu pada masdar fi'il khumasi. Masdar fi'il sudah gitu ya. Jadi untuk isim yang qiyasiyah terjadi pada masdar fi'il khumasi. Fi'il khumasi itu apa? Fi'il itu kan kata kerja. Khumasi adalah dari kata khomsah. Khomsah itu 5 ya. Jadi fi'il atau kata kerja yang terdiri dari 5 huruf ya. Contohnya di sini adalah ya misalnya ini ikhtilaf. Ikhtilaf ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok tadi bilangnya 5? Ya karena asalnya itu ikhtalafa. Kenapa jadi ikhtilaf? Ya, ikhtilaf itu adalah masdarnya ya. Ini adalah masdar fi'il khumasi ya. Asalnya fi'ilnya adalah ikhtalafa 5 huruf. Tapi karena di sini masdarnya menjadi ikhtilaf, perselisihan ya.
Kalau ikhtalafa artinya berselisih ya, kata kerja ya. Tapi kalau ikhtilaf itu dia bukan kata kerja tapi namanya masdar atau kata benda gitu ya, menjadi perselisihan. Berselisih dengan perselisihan beda kan? Kalau berselisih kan kata kerjanya ya di bahasa Indonesia sama. Tapi kalau perselisihan itu adalah kata benda yang ada imbuhan pean gitu ya, perselisihan. Ya, itu yang dimaksud dengan masdar fiil khumasi. Ya, lalu tadi masdar fiil sudasi ya di halaman berikutnya ya. Sudasi itu adalah fiil yang terjadi fiil pada 6 huruf ya. Fiilnya itu terdiri dari 6 huruf. Kalau tadi khumasi kan fiilnya terdiri dari 5 huruf, ikhtalafa. Tapi kalau fiil sudasi, fiil yang terdiri dari 6 huruf dari kata sadis ya, sadisun. Itu namanya 6 ya. Gitu. Kalau yang satu namanya sitah gitu teh. Sitah. Tapi kalau urutan berarti sadis gitu. Urutan ke-6. Ya, fiil sudasi artinya fiil yang terdiri dari 6 huruf. Ya. Ini jawaban nomor 9 ya. Jadi masdar fiil khumasi dan masdar fiil sudasi. Ya, ini adalah hamzah wasal yang terdapat pada isim yang qiyasiyah. Qiyasiyah itu apa? Isim qiyasiyah adalah isim yang punya rumus gitu. Kias kan ada rumusnya ya. Gitu, ada aturan kias gitu. Menyerupai dari rumus yang 5 fiil yang 5 huruf, fiil yang 6 huruf gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kias. Ya, jadi isim yang dia punya rumus gitu. Ya, punya rumus tertentu ya. Jadi kalau simaiyah tadi kan yang pertama ya seperti ibnun, ibnatun itu enggak ada rumusnya. Memang harus dihafal gitu. Dari orang-orang Arab ya, dihafal dari orang-orang Arab mengucapkan seperti itu. Tapi kalau qiyasiyah dia memang dalam kaidah bahasa Arab itu ada rumusnya, lalu dikiaskan dengan rumus tersebut. Kata-kata ini misalnya ikhtilaf adalah rumus yang sama seperti rumus fiil khumasi ya, masdar fiil khumasi gitu. Atau intiqom di sini ya, iftaro, lalu iftiroan dia di situ iftiroun, intiqom, ibtighaun ya. Ya, kita lanjutkan. Sudah selesai untuk jawaban nomor 9. Sekarang nomor 10. Berilah contoh hamzah wasol pada isim fiil sudasi dalam Al-Qur'an. Ya, di sini kita lihat. Nah, ini ya ada tulisan fiil sudasi. Tadi sudah diterangkan ya. Fiil sudasi adalah fiil atau kata kerja yang dia terdiri dari 6 huruf ya. Di sini contohnya adalah kita lihat istijal, istikbar, dan istighfar. Loh, kok di sini dihitung ada bukan 6 tapi di sini ada 7 alif. Misalnya istikbar, di situ kan ada totalnya ada 7 huruf ya. Alif, sin, ta, kaf, ba, lalu alif, lalu ro ya. Karena tadi ya istikbar adalah di sini adalah sebagai masdar. Masdar adalah yang ada imbuhan pean atau dia jadi kata benda, bukan kata kerja ya. Kalau fiil sudasi itu kata kerja ya. Jadi kata kerja dari istikbar di sini adalah istakbaro ya. Istakbaro ya. Jadi istakbaro masdar fiil sudasinya adalah menjadi istikbar gitu ya.
Tuh, kalau istakbaro itu sombong, kalau istikbar itu adalah kesombongan gitu. Beda ya antara sombong dengan berlaku sombong dengan kesombongan. Kalau kesombongan itu kan bentuknya jadi kata benda gitu, bukan aktivitas atau fiil atau kata kerja gitu ya. Nah, itu di Al-Qur'an kita lihat di surat At-Taubah, Yunus ya, ini salah satu contoh di Al-Qur'an. Ada istighfar di sini, lalu tadi isti'jal, lalu istikbar gitu ya. Ya udah selesai semua untuk bagian 1 dari bab hamzah wasol dan hamzah qata'. Masya Allah, semoga mudah difahami ya. Barakallahu fikum.